mengajak orang tua. Selamat sore semua. Selamat sore. Shalom. Halo. Yang di atas shalom. Yang di kiri saya shalom. Yang di kanan saya shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada di sini, kita berkumpul untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, tema Natal kata anak gemis tahun 2025 adalah Aku dikenal, dikasihi Tuhan. Temanya adalah anak mengenal Tuhan Yesus, gereja memiliki masa depan. Kiranya dengan ibadah ini kita semakin merasakan kasih Tuhan dan kita semakin setia untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita yel-yel dulu sejenak. So tahu yel? Sudah? Kalau begitu adik-adik berdiri dulu semua. Sudah pada ingat tuh yel-yel atau kalau mau latihan dulu satu kali? Oh sudah, so tahu, pintar. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik, latihan satu kali tadi sudah. Nah sekarang yel-yelnya adalah adik-adik, siapa yang kenal dengan Tuhan Yesus? Aku. Ya, hebat. Kalau begitu apa tema Natal kita? Aku ada hadiah. Kenal, dikasihi Tuhan. Anak-anak kenal siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Nah, kalau anak-anak kenal Tuhan Yesus, berarti Kakak dia memiliki masa depan. hadiah. Sebelum mulai puji-pujian di sore hari ini, ada apa? Hadiah dah. Jangan lupa dibalas ya. Cakep, berjudangin. Luar biasa. Ini sebagai jalan-jalan ke Pulau Siam. Cakep. Beli mobil bakar, enak rasanya. Asik. Yesus lahir bawa sukacita, Luar biasa. mata tiba, hati gembira, penuh damai sejahtera. Kita dalam puji-pujian bersama. Karena itu semua dengan penuh sukacita bersama kita dalam pujian di awal bakti kita kisah suci. Hari ini aku mau belajar tentang kisah suci dalam Alkitab. Kisah indah, kisah indah datang dari surga yang mengubahnya engkau dapatku. Hari ini aku mau belajar tentang kisah suci dalam Alkitab. Kisah indah, kisah indah datang dari surga yang mengubah dunia engkau dan aku. Datang dalam mata hati yang teringat. Satu Tuhan Yesus, Kamera yang sementara merekam, tapi yang jaga itu dan itu ibu yang jaga gerakan. hari ini aku mau belajar tentang kisah suci dalam Alkitab. Kisah indah datang dari surga yang mengubah dunia engkau dan aku. Ada di dalam mata hati yang teringat.
semuanya setiap hari. Kami menjadi dalam Tuhan, selama kami menjadi dalam Tuhan, muliakan namanya setiap hari. Kami menjadi dalam Tuhan, selama jadi anak Tuhan sebagai dirinya, kebanggaanku memeluk dalam ketinggalannya. Bangga jadi anak Tuhan dimilikinya, kebanggaanku memeluk dalam ketinggalannya. Bangga jadi anak Tuhan, bangga jadi anak Tuhan, lahir tetapi kami dalam dimenangkan kita, lahir tetapi kami dalam dimenangkan kita. Menjadi anak Tuhan dimilikinya, kebanggaanku memeluk Atas kita, terima kasih Bapak Yesus. Bangga jadi anak Tuhan dimilikinya, kebanggaanku memeluk dalam ketinggalannya. Bangga jadi anak Tuhan, bangga jadi anak Tuhan, lahir tetapi janji, bagi dalam kita, lahir tetapi janji, bagi dalam kita, bangga. Aku diberkati, kau diberkati, semua anak-anak diberkati Tuhan. Tuhan yang sudah datang sebagai manusia, menebus bersama dunia. Aku diberkati, kau diberkati, kita semua anak-anak diberkati Tuhan. Tuhan yang sudah datang sebagai manusia, menebus bersama dunia. Yesus, Tuhan,
diberkati, kau diberkati. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami dimohon berkenan, melakukan Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami dimohon berkenan, melakukan menantikan Yesus di penyelamatan. Ya, kami beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa, dan silakan duduk. Ya, ada sukacita adik-adik. Amin. Amin. Ya, orang mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Tarik nafas dulu, buang nafas. Tenangkan hati kita semua. Mari kita sejenak bersaat teduh. Saat kita selesai, adik-adik sekolah minggu, bunda dan kakak-kakak pengasuh bersama dengan orang tua yang dikasih dan diberkati Tuhan. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Amin. Kakak Agnes percaya semua sangat bersukacita hari ini. Amin. Amin. Ya amin. Karena kita semua boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Damai sejahtera bagimu, anak-anakku. Damai sejahtera bagi kita semua. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Buat kakak Agnes, buat adik-adik sekolah minggu, orang tua, bunda dan kakak-kakak pengasuh. Tuhan Yesus mengenal dan mengasihi adik-adik. Bahkan mengenal serta mengasihi kita semua. Percayalah bahwa Ia memiliki rencana dan rancangan yang indah bagi masa kini dan masa depan kita. Amin. Amin ya amin. Disilakan semua berdiri, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, lebih semangat lagi dalam damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Merayakan Natal, merayakan kelahirannya. Tuhan Yesus memberkati. Disilakan kembali duduk bersama-sama, meneduhkan hati kita di saat ini kepada Tuhan. Dan saat ini kakak Agnes mau mengecek kembali anak-anak sekolah minggu yang tadinya di awal sudah diucapkan berkali-kali, sudah diucapkan ulang. Apa tema Natal PLK Anak di tahun 2025? Coba siapa yang masih ingat tema Natal tahun 2025 ada? Adik-adik? Iya, aku dikenal, dikasihi Tuhan. Tadi sudah diajar juga gerakannya, coba semua berdiri. Ayo berdiri. Sekali lagi, tema Natal PLK Anak di tahun 2025 sama-sama semua dengan gerakan 1, 2, 3. Aku dikenal, dikasihi Tuhan. Satu kali lagi. Aku dikenal, dikasihi Tuhan. Oke, belum ada yang duduk. Kakak Agnes mintakan 2 orang untuk maju di depan, kembali mengulang tema Natal dengan gerakan. Ayo yang berani, yang ada di samping kanan kakak Agnes dan di samping kiri perwakilan satu-satu orang. Coba. Ayo anak-anak sekolah minggu pasti semua berani-berani. Mari. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak pengasuh, orang tua, lebih khususnya lagi anak-anak sekolah minggu. Oke. Mari kakak di depan. Sayang. Sayang. Oleh anak kita murah aku pengen oleh.
Iya. Aduh, Adel sayang El, Ya, Kamai. mundur lagi. Oke, sama-sama kita memperhatikan di depan. Benar atau salah? Ya, coba diperagakan kembali tema Natal PLK Anak 2025. Betul atau benar? Oh, betul dan benar. Oke, tepuk tangan. Terima kasih hadiahnya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Mari kita bersuka cita, kita memuji memuliakan nama Tuhan sambil kita nyanyikan pujian Aku Anak Kecil yang Percaya. Kita percaya bahwa kita semua adalah anak-anak kecil yang percaya kepada Tuhan, yang dikasihi Tuhan sehingga masa depan kita pasti sungguh ada di dalam Dia. Aku anak kecil yang percaya. Anak kecil yang percaya, aku anak kecil yang percaya, aku anak kecil yang percaya, Tuhanku. Aku anak kecil yang percaya, aku anak kecil yang percaya, aku anak kecil yang percaya, aku disayang Tuhan, sayang Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Katakan dengan iman Tuhan, aku anak kecil yang percaya kepada Tuhan. Aku anak kecil yang percaya, aku anak kecil yang percaya, aku anak kecil yang percaya pada Yesus Tuhanku. Aku anak kecil yang percaya, aku anak kecil yang percaya, aku anak kecil yang percaya, sayang Tuhan. Sekali lagi dengan iman dari kita katakan, Tuhan, aku adalah anak-anak kecil yang percaya kepadamu. Aku anak kecil yang percaya, aku anak kecil yang percaya, aku anak kecil yang percaya, masa depanku hebat, masa depanku hebat, depanku hebat, Adik-adik, kita akan berdoa dan adik-adik akan mengikuti doa yang kakak ucapkan. Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, yang lahir genapi janji suci, yang lahir genapi janji suci, keselamatan bagi kami, keselamatan bagi kami, kemuliaan dan hormat kemuliaan dan hormat bagimu ya Tuhan. bagimu ya Tuhan. Kini kami bersyukur dan percaya Kami bersyukur dan percaya Tuhan Yesus mengenal dan mengasihi kami. Olehnya kami awali hingga akhir bakti Natal ini. Hanya demi kemuliaan nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, adik-adik sekolah minggu, bunda dan kakak-kakak pengasuh bersama orang tua. Mari kita terus bersenang-senang, kita bergembira merayakan Natal Yesus Kristus Tuhan di hari ini. Sambil kita menari, bergoyang, bersukacita buat Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Dia lewat pujian ini. Senang merayakan Natal. Kalian. Aku senang sekali jumpa teman semua, bersuka cita bersama dalam ibadah ini. Baik temanmu, senang kita jumpa lagi, senang rayakan Natal bersama teman. Senang, 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 sungguh sangat senang. Aku senang sekali jumpa teman semua, bersuka cita bersama dalam ibadah ini. Katakan kita senang berjumpa kembali, senang kita jumpa lagi, senang rayakan Natal bersama teman. Senang, 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 sungguh sangat senang. Mari rayakan Natal dengan sukacita. Rayakan Natal bergembira, Tuhan telah lahir selamat Natal. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita rayakan Natal bergembira, Tuhan telah lahir selamat Natal. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita bersenang-senang hari ini dengan lagu dan gerakan dan kita nyanyi bersama-sama. Aku senang sekali jumpa teman semua, bersuka cita bersama dalam ibadah ini. Jumpai temanku, katakan senang kita jumpa lagi, senang rayakan Natal bersama teman. Senang, 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 sungguh sangat senang. Mari kita rayakan Natal. Mari kita rayakan Natal bergembira, Tuhan telah lahir selamat Natal. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita rayakan Natal bergembira, Tuhan telah lahir selamat Natal. Puji Tuhan, haleluya. Selamat Natal, puji Tuhan, haleluya. Mari kita kemuliaan Tuhan Yesus. Silakan duduk. Hai anak-anak Tuhan, kini dengarkan janji suci kedatangan Tuhan Yesus, Sang Penebus. Yang dikasihi Tuhan,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan bahwa Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Allah melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Lilin ini adalah simbol terang Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini untuk menerangi kita, anak-anaknya. Kini terangilah pertumbuhanmu dengan terang Tuhan Yesus. Karena masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Mari bersama kita nyalakan lilin yang ada di tangan kita masing-masing sebagai simbol terang kecil itu. Dan terang kecil itu yang akan membawa kita untuk menjadi cahaya yang akan terus menjadi terang dimanapun kita pergi dan berada. Bawalah terangmu, anak-anakku. Berilah terang itu kepada kedua orang tuamu. Berilah terang itu kepada semua orang yang ada di sekitarmu. Biarlah terangmu terus bercahaya, kini dan sampai selama-lamanya. Sambil kita memaknai kehadiran terang ini di dalam hati kita, sekalipun lilin yang ada di tangan kita hanya sekecil ini, tetapi lilin kecil ini yang akan memberikan terang yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita, memaknai kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus.
tetaplah saling menerangi, dengan saling berbagi cahaya, sebab kita dikenal karena terang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati terang cahaya Kristus di dalam hati kita. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Adik-adik bersama dengan orang tua, bunda dan kakak-kakak pengasih yang dikasihi diberkati Tuhan, mari nyatakan syukur kita atas terang yang telah hadir, lahir buat kita semua saat ini, sambil kita menyanyikan pujian yang berkata mengenal Tuhan Yesus. Kakak Agnes persilakan semua untuk berdiri, ayo berdiri. Mari bersuka cita bersama, mari bergembira bersama. Kini aku tahu Tuhan bahwa diriku dikenal oleh Tuhan. Kasih turun di bawah, kasih turun. Dalam caranya mengasihi, katakan dengan iman, ini aku tahu, ini aku tahu, diriku dikenal Tuhan. Ini aku tahu, diriku dikasihi Dia dengan cintanya, dengan sayangnya. Aku yakin masa depanku sungguh ada. Ini aku tahu, diriku dikenal Tuhan. Ini aku tahu, diriku dikasihi Dia dengan cintanya, dengan sayangnya. Berikanku yakin masa depanku sungguh ada. Kita percaya bahwa masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Karena itu bersukacitalah, teruslah bersyukur, teruslah bergembira merayakan Natal Yesus Kristus di hari ini. Sukacita Natal Tuhan, sukacita Natal Tuhan hadir di sini. Sukacita Natal Tuhan, sukacita Natal Tuhan bersama kita. Katakan, kami bersuka hari ini, bersuka bersama, sukacita di dalam Tuhan. Sebab lahir bagi tujuh bagi. Katakan, sukacita bersukacita, kita bersukacita, sukacita bersukacita. Mari menyanyi bersama teman, sukacita bersukacita, sukacita bersukacita. Mari menyanyi bersama teman. Mari menyanyi. Kita
di sini, sukacita Natal Tuhan, sukacita Natal Tuhan bersama kita, bersuka bersama, bersuka bersama, sukacita di dalam Tuhan, segala dan hidup dalam. Katakan sukacita, sukacita, bersukacitalah, sukacita, bersukacitalah. Mari menari bersama teman, sukacita, bersukacitalah, sukacita, bersukacitalah. Mari menari bersama Tuhan. Mari menyanyi, mari menyanyi, mari menari bersama Tuhan. Yeay! Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Disilakan duduk. Adik-adik, kakak-kakak pengasuh, serta orang tua yang dikenal dan dikasihi Tuhan Yesus. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Tawarik, pasalnya yang ke-28 ayat 9. Sekali lagi, kita akan membaca dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Tawarik, pasal 28, ayatnya yang ke-9. Dan pembacaan ini akan dibacakan oleh kakak-kakak pengasuh dan orang tua dengan mengikuti tanda baca yang ada. Jadi adik-adik duduk diam untuk mendengarkannya. Kita mulai. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik bersama dengan orang tua, bunda dan kakak-kakak pengasuh yang dikasih diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang sudah dibaca tadi terdapat di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Betul sekali, Perjanjian Lama terdapat di 1
Tawarik pasal, iya, pasalnya yang keberapa adik Ibe? 28. Tunggu kakak habis nih tadi. Pasal berapa adik Ibe? Adik Ibe ada dengar tadi? 8. Oh, kita tangan. Iya. Berbagi diri kakak habis kenalan yang tulisannya. Oke, anak-anak sekolah minggu, bunda dan kakak pengasuh bersama dengan orang tua, kakak harus bertanya. Adik-adik yang datang dengan orang tua, coba angkat tangan. Coba siapa yang ada datang dengan dia punya mama, atau yang ada datang dengan dia punya papa, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Atau yang ada datang dengan dia punya mama. Siapa? Ada sahabat yang lain ya, Bang? Ada junior ada datang dari sana. Oh iya, ada junior ternyata ada datang dengan ada junior punya oma kata. Oke, coba kakak terus bertanya dulu Pak Adik Junior. Berarti oma yang setiap hari ada di mana? Opa tadi. Opa tadi. Oma ada kerja di Manado kak? Ya, Adik Junior, karena yang biasa rawat adik setiap hari itu oma. Kira-kira hal baik apa yang oma jaga kasih Pak Adik Junior, jaga ajar Pak Adik Junior setiap hari? Satu Jos sebutkan. Kasih doi. Ini boleh bawa utang ya Kak? Yang penting kalau mau datang di sekolah minggu dikasih duit 5.000, jangan belanjakan jangan beli akang 2.000 atau beli semua. Oh nyata karena oma ada kasih mau jadi duit persembahan 5.000, mau beli gula-gula musiknya dulu, mau utang jadi. Oh ternyata oma nyata ajar kan? Oh nyata ajar lagi mau ambil orang punya barang kan? Oh oke, oma nyata ajar mau utang, baru oma nyata jaga bapak rawe di rumah. Oh jaga kali. Jangan kasih rumah. Ya adik-adik sekolah minggu bersama orang tua bunda dan kakak-kakak pengasuh. Kalau tadi adik junior so berbagi dia punya oma, jaga ajar kata moba utang. Kalau adik ibu kasih jenjang, adik cantik siapa dia nama? Oh adik Sela, kenal siapa yang ada di samping adik Sela? Siapa namanya? Oh Mira. Sobat teman lama berarti kan? Oke berarti so kenal betul. Mira ini bagaimana dia punya orang? Kira-kira dari adik punya teman yang ada di samping kanan adik, hal baik apa yang sering dia lakukan yang jadi contoh untuk adik setiap hari yang sering adik lihat? Kira-kira ada hal baik apa yang dicontohi dari teman yang ada di samping kanan adik? Misalnya kalau seperti pemain dia mungkin ada tabahan itu dia bantu sendiri. Oh ya luar biasa. Teman-teman dua tidak punya teman dulu. Kalau kata Anda bermain, sementara bermain, kok tiba-tiba temannya jatuh, sering dia punya teman angkat temannya yang jatuh, kasihan. Ya, hal baik itu adalah contoh kecil yang orang punya teman-teman lakukan. Yang dicontohi dari dia punya teman, dari dia punya orang tua sama dengan oma tadi. Kakak
punya orang-orang hebat yang selalu jadi contoh, jadi teladan di sekitar adik-adik. Dari orang tua, kakak pengasuh misalnya, dan teman-teman orang yang ada di sekitar orang. Nah, adik-adik sekolah minggu bersama dengan orang tua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kesaksian firman Tuhan yang sudah Tuhan baca sama-sama tadi, ada dua hal yang akan orang pelajari bersama. Yang pertama, siapakah Tuhan kita? Siapa orang punya Tuhan? Siapakah orang punya Tuhan itu? Coba orang periksa mulai dari di sini. Kakak Agnes siapkan tulisan. Tulisan yang pertama, Kakak Agnes minta dengan suara lantang adik junior membaca ulang tulisan. Diamnya Pak Oma di sebelah. Ya boleh adik junior udah membaca. Silakan maju di depan. Mari. Ya, coba adik junior baca dengan suara lantang dan kedengaran. Diperdengarkan buat orang punya teman-teman sore hari ini. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Mana diberi tepuk tangan. Terima kasih adik junior. Silakan kembali. Tuhan menyelidiki segala hati dan Tuhan mengerti segala niat dan cita-cita orang anak-anaknya. Bagaimana dibicara Kakak Agnes? Tuhan Yesus katanya menyelidiki segala hati. Adik-adik, biar lihat orang mau sembunyi di bawah kolong meja, di bawah kolong tempat tidur, mau bangun pagi. Kalau ada yang hendak mau berdoa, Tuhan Yesus tahu. Oh, Kakak Agnes bangun pagi langsung cari HP. Kakak Agnes bangun pagi ternyata hendak berdoa dulu. Ada apa? Oh, langsung ada cari selop, cepat-cepat bahasa dia mau pergi sekolah kata. Nah, hendak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu orang punya hati. Tuhan tahu juga, Tuhan mengerti orang punya niat, orang punya cita-cita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam orang punya hati. Kalau saat ini dorang adik-adik semua di dalam hati ada yang minta Pak Tuhan, Tuhan. Kalau Tuhan tahu kita punya hati, kita punya cita-cita, kita punya masa depan, kita kok suka dan Tuhan mau jadi, adik suka menjadi apa, Ma? Oh, ada Bapak Pendeta Daleno punya teman ini. Mau jadi pendeta, tepuk tangan dulu. Adik siapa namanya? Diven. Ya, minta maaf Kakak Agnes punya telinga kok sedikit agak ada kelainan. Adik Diven. Ya, adik Diven punya cita-cita mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan. Tuhan tahu adik Diven punya harapan, adik Diven punya doa, adik Diven punya isi hati. Sekarang, hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai orang punya rambut yang jatuh pun Tuhan tahu. Apapun yang orang mau bikin Tuhan tahu. Tuhan selidiki, Tuhan mengerti. Amin. Iya, kalau ada amin maka percayalah bahwa di dalam Tuhan pasti kita punya masa depan. Apapun yang kita cita-citakan, dambakan, harapkan, doakan, semua ada dalam pertolongan Tuhan. Tulisan yang kedua, bagaimana kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu? Kalau tadi yang pertama, ternyata Tuhan itu menyelidiki dan juga mengerti orang punya hati. Yang kedua, coba dibaca oleh adik
Adik Viko. Oke, Adik Viko silakan berdiri. Mari maju di depan. Coba dibaca tulisan yang kedua. Tuhan berkenan ditemui oleh orang mencari Dia, tapi membuang orang yang meninggalkannya. Ya, Tuhan berkenan ditemui oleh orang yang mencari Dia, tapi membuang orang yang meninggalkannya. Adik-adik sekolah minggu bersama dengan orang tua, bunda dan kakak-kakak pengasuh. Bagaimana so DP cara kakak Agnes orang mau mencari Tuhan? Karena Tuhan kan berkenan dengan orang yang mau mencari Tuhan. Bagaimana dan DP cara kakak Agnes? Cara kita untuk mau mencari Tuhan. Bagaimana DP cara mau baku dapat dengan Tuhan? Bagaimana DP cara adik? Dengan cara mau berdoa. Kalau orang mau berdoa berarti orang mau berbicara dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau orang mau berdoa, mau baku korek dengan teman? Mau baku tendang dengan teman? Mau bercerita dengan teman? Tidak, kompak sekali jawabannya. Ya, tidak. Dan kenapa? Orang ketika orang mau berdoa sering diajarkan adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa dengan sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Padahal sesungguhnya cara kita untuk mau berdoa tergantung masing-masing, kan? Hanya kenapa kita diajarkan sejak kecil, orang mau berdoa lipat tangan, tutup mata. Sebenarnya punya arti. Kenapa? Kalau orang punya tangan dilipat, apakah orang bisa memperoleh teman? Tidak. Kalau orang punya mata ditutup, coba mata ditutup semua. Coba mata ditutup. Orang bisa melihat orang punya teman yang ada di samping, kiri, kanan, depan, belakang? Tidak bisa. Supaya orang punya tangan, orang punya mata, tidak akan apa? Memperoleh teman, melihat teman, ataupun melakukan sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan ketika orang mau berdoa. Karena kalau orang mau berdoa berarti orang mau berbicara dengan Tuhan. Bagaimana lagi dengan cara orang mau mencari Tuhan? Ibadah sekolah minggu. Beribadah sekolah minggu, betul sekali. Mau ibadah kakak Agnes? Iya. Ya, anak-anak sekolah minggu yang ada saat ini yang hadir, semuanya rajin sekolah minggu, amin? Kalau ada yang nanti datang ibadah Natal atau ibadah Paskah, babatok dulu kakak Agnes mau dengar, ada tuh nyanda Oh nyanda ada kotel. Berarti anak-anak sekolah minggu semua rajin-rajin mau beribadah. Tepuk tangan dulu semua. Iya, semuanya rajin beribadah. Rajin berarti mau mencari Tuhan. Ada dua contoh tadi. Bagaimana cara orang untuk mencari Tuhan. Dengan cara orang mau berdoa dan beribadah. Ya, orang bersyukur karena orang anak-anak Tuhan yang tidak punya waktu, yang tidak ditentukan waktu untuk menghadap Tuhan. Orang bebas kapan saja orang suka, biar sementara bermain. Tuhan, Agnes mau bermain sekarang. Tuhan, Prilly mau bermain sekarang. Jaga nih adik mau bermain. Adik percaya Tuhan Yesus pasti mau jaga. Amin. Ya kan? Walaupun hanya dengan kata yang sederhana. Orang mau berdoa Pak Tuhan, mau minta Pak Tuhan. Sehingga adik-adik bersama orang tua bunda dan kakak-kakak pengasuh yang dikasih diberkati Tuhan. Siapakah orang punya Tuhan itu? Orang dapat simpulkan bersama-sama bahwa Tuhan itu, Tuhan berkenan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Adalah Allah yang penuh
kuasa, dan kasih. Ya, ternyata orang punya Tuhan itu adalah Tuhan Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dan Dia adalah Allah yang punya kuasa dan mengasihi. Tuhan Yesus mau bilang sekarang, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus hadir di tempat di mana orang beribadah sekarang, dan Tuhan Yesus mau bilang, I love you. Ya, kalau Tuhan mau bilang I love you, orang mau balas apa? I love you too, Jesus. I love you more. I love you forever. Amen. Ya, dengan iman kita berdiri, kita katakan kepada Tuhan, I love you too. Dan cinta Tuhan, cinta yang tidak pernah terbatas buat kita semua. Sehingga kuasa Tuhan pasti akan menjadi milik bagian kita, anak-anak, sekalipun kita masih kecil, yang percaya kepada Tuhan. Karena itu anak-anak sekolah minggu, bunda dan kakak-kakak pengasuh bersama dengan orang tua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama ikuti setiap doa yang akan kita ucapkan saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih sebab kami dimiliki Tuhan seperti Engkau, yang penuh kuasa dan kasih. Amin. Nah, pelajaran yang kedua. Kalau pelajaran tadi yang pertama, apa penting orang punya pelajaran pertama? Siapa orang punya Tuhan? Orang punya kesimpulan bahwa orang punya Tuhan itu adalah Juru Selamat yang punya kuasa dan kasih. Yang kedua, siapa dan bagaimana kita? Kalau tadi ada pertanyaan kepada junior, junior yang sangat mengenal omanya. Omanya selalu memberikan ajaran yang baik untuk cucunya yang terkasih. Kakak Agnes percaya kalau oma dengan opa, aduh sayang sekali pasti jadi cucu. Apa saja yang dari cucu meminta pasti mau dikasih. Atau bagaimana oma? Oh iya. Bagaimana oma? Seperti halnya firman Tuhan yang orang baca tadi. Mari kita baca bagian firman Tuhan 1 Tawarik 28 ayat 9 kembali bersama-sama. Di bagian A. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allah yang ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Hai anakku Salomo, kenalah Allah ayahmu. Siapa Salomo punya ayah? Ya? Oh, Daud. Iya, nama bapaknya itu Daud. Kenalah Allah yang ayahmu. Siapa Allahnya Daud? Tuhan. Ya, tidak ada Allah lain. Hanya Dia Tuhan Allah yang berkuasa. Hanya Dia yang menolong Daud pada masa kesesatan. Daud adalah lawan siapa ketika Tuhan Yesus ada tolong sama kutini yang lebih badan itu besar sekali. Siapa? Oh betul sekali 100. Goliat yang badannya besar sekali dikalahkan oleh Daud karena pertolongan siapa? Makanya diingatkan kembali kepada Salomo. Coba ingat kembali, lihat kembali Allahnya ayahmu. Dia yang berkuasa, tetapi Dia juga yang penuh kasih. Dia yang berkuasa yang boleh bikin apapun yang orang lihat itu tidak mungkin, pasti mungkin buat Tuhan. Pasti mampu untuk dilakukan Tuhan. Nah, adik-adik bersama dengan orang tua, bunda dan kakak-kakak pengasih yang dikasih diberkati Tuhan. Karena Allah kita Allah yang penuh dengan kuasa dan kasih, maka marilah kita hidupi cara untuk kita mencari Tuhan seperti yang sudah disebutkan tadi.
dengan cara rajin beribadah, rajin berdoa, kapan saja, di mana saja, bagaimanapun waktunya, marilah kita menjadi anak-anak yang terus setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya orang yang hanya sekedar tahu siapa Tuhan itu, tetapi orang benar-benar mengenal siapa Tuhan itu. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, berarti kita mau menjadi anak-anak yang mau suka mau pengen apa saja yang Tuhan mau minta. Kalau Tuhan suruh kita pergi ke sana ibadah sekolah minggu, let's go. Tuhan suruh kita mau pergi bantu kita punya teman di sini. Sama dengan kakak Agnes punya anak Sarani, dia punya uang 10.000. Tiba-tiba temannya datang. Kerais, kita pun suka memakan gula-gula babon, gula-gula goro kata, bukan gula-gula goro, permen karet, padahal sama. Bukan gula-gula goro, permen karet. Dia meminta uang Pak ini aja. Kong adik bilang, kita punya uang ini cuma 10.000. Jadi dikasih dia punya uang jajan ini kepada dia punya teman. Oke, dia terima dan belikan dia punya permen dari dia punya teman. Tetapi dia punya kembalian tidak dikasih. Terus sampai di rumah dia mama tanya, adek, mana itu adek punya uang yang mama ada taruh untuk jajan tadi di dompet? Adek ada belanja apa? Ada beli apa? Ada jajan apa? Ya enggak mama. Kakak Kris juga ada kasih ke kakak Kris punya teman. Oh, kok ada di PC sana? Ya enggak ada mama. Kakak Kris punya teman ada beli apa? So, ada beli permen karet. Katanya dia suka makan permen karet. Terus permen karet harganya berapa? 2.000 so mama. Kalau harganya 2.000 berarti masih ada kembalian berapa? 8.000. Terus mana kembaliannya kakak? Dia tahu mamanya dikasih, temannya dikasih. Dan akhirnya dia bilang pun pada mama, kan kakak Kris tidak punya uang 2.000 mama. Kakak Kris cuma punya uang 10.000. Sampai mamanya pun tidak tahu mau jawab apa. Nah, anak-anak sekolah minggu kalau sering melihat dia punya orang tua, dia punya teman yang ada di sekitar, bahkan pun saudara-saudara, ketika orang terus memberikan teladan yang baik untuk orang punya anak-anak, tentunya dia lihat kita punya mama kote sering jaga bekasih pada dia punya saudara, dia punya teman. Jadi akhirnya dia juga jadi orang yang suka memberi, suka menolong, suka membantu dia punya teman. Walaupun ceritanya sedikit bahwa ini ada ternyata suka memberi. Ternyata koten dengan mama ada bilang kasih ya mama. 10.000 dikasih, 2.000 dikasih ke teman, maksudnya dan dikasih pun berarti sudah dikasih semua. Ada. Kadang mungkin ada pemikiran-pemikiran seperti itu, tapi bunda dan kakak-kakak pengasuh orang tua pun ketika mendapatkan orang punya anak yang seperti itu bersyukur. Berarti orang punya anak telah mengikuti teladan orang tuanya. Kita menjadi teladan yang baik buat orang punya anak-anak. Apalagi orang sebagai orang tua, kakak pengasuh, nani-nani yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjaga merawat anak-anak yang ada di sekitar kita. Karena itu, anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua, kita ini adalah anak-anak Tuhan, adalah pribadi yang mewarisi iman percaya. Karena kita dilahirkan dan tumbuh di dalam lingkungan orang tua yang beriman kepada Tuhan Yesus. Olehnya, baiklah kita semua, kita semakin mengenal siapa Tuhan Yesus. Dengan kita menjadi anak-anak yang taat, tekun, dan setia beribadah. Bukan hanya saat perayaan Natal, tetapi di sepanjang perjalanan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan buat kita semua. Taat menjadi anak yang terus mengikuti ajaran Yesus Kristus dan perintah Tuhan lewat firman, tekun, setia,
terus-menerus melakukan pekerjaan baik, melakukan perbuatan baik itu dimanapun adik-adik sekolah minggu, orang tua, bunda, dan kakak-kakak pengasuh berada. Amin. Amin. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Saat ini mari kita bersama-sama mensyukuri akan kasih dan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang terus diberlakukan bagi kita semua karena berkat-Nya yang selalu tercurah atas kita. Berilah yang terbaik buat Tuhan karena kita adalah anak-anak yang diberkati-Nya. Bakti yang diberkati sampai kita memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Adik-adik, kakak-kakak pengasuh, dan orang tua, kita akan berdoa. Semua ambil sikap doa. Kita akan berbicara dengan Tuhan Yesus, sahabat sejati kita. Mari berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus, Sang Putra Natal. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini. Engkau rela meninggalkan sorga mulia, datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kami. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mengaku lewat mulut kami. Kami percaya dalam hati kami bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami tahu
siapa saja yang percaya kepadamu akan mewarisi kerajaan sorga dan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur kami diberikan kesempatan untuk merayakan bakti Natal anak-anak gemis di saat ini dengan penuh sukacita. Dan dalam bakti ini Tuhan, kami telah membawa persembahan sebagai syukur kami kepadamu karena kasih-Mu, berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami dan kehidupan pekerjaan mama papa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk masa depan, masa kini dari anak-anak gemis Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, Engkau mengenal, Engkau sangat mengasihi kami. Kami berharga di mata-Mu. Kami tahu Tuhan, masa depan terindah Engkau siapkan buat kami anak-anak-Mu. Jadikan kami Tuhan, pilar-pilar gereja-Mu di masa kini dan masa yang akan datang. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu yang kudus. Kami boleh menyenangkan orang tua kami, sesama kami. Terlebih kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau taruhkan kehidupan kami, masa kini dan masa yang akan datang hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya berkata, amin. Adik-adik bersama dengan orang tua, bunda dan kakak masih terkasih diberkati Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah perayaan Natal Yesus Kristus PLK Anak. Disilakan semua untuk berdiri. Semua tuh orang mau begini dang. Selamat Natal. Yakin dan percayalah bahwa kita yang telah diberkatinya dikenal dan dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersukacita bersama, kita menyanyikan lagu ini secara bersama-sama, dikenal dan dikasihi Tuhan. Semua. Julia. Belum semua berarti sama. Aku dikenal dikasihi Tuhan, bukan karena aku tapi karena Tuhan yang mengasihi meskipun tak layak, kasihnya melampaui segalanya. Bukan karena aku yang gagal, tapi karena Tuhan melakukan dalam Tuhan sayang ada yang Aku
Saat ini mari bersama kita membaca bagian ini secara berbalasan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saat ini untuk orang tua, bunda dan kakak pengasuh, jumpailah anak-anak sekolah minggu yang ada di sekitar kita. Jumpailah anak-anak kita dengan penuh cinta dan kasih, sambil kita memberkati mereka dan menyanyikan pujian ini bersama. Masa kini, masa depan, kita mulai. Adik-adik bersama dengan orang tua, bunda dan kakak-kakak pengasuh. Saat ini mari bersama kita teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, sekali lagi kita memuji nama Tuhan. Katakan, berilah kami masa depan yang cerah. Sambil kita berdoa datang dengan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Berilah kami masa depan yang cerah.
Iya, saya mungkin ada yang hitung waktu durasi. Ada yang menghitung waktu tidak ada. Saya hitung 1,5 jam. Dan mungkin bukan mungkin kalau saya dari sejak 5 tahun lalu ini yang panjang, ya kan? Biasa 1 jam, ini 1,5 jam. Tidak apa-apa, 1 kali dalam 5 tahun.